aku ngeliat kok ada orang jalan gitu kan, jalan biasa, tapi yang ngeliat ternyata aku tok. Aku gini nyalamin, temanku ini bingung, kok nyalami sopo, maksudnya kamu nyalamin siapa gitu. Itu mbaknya lewat, mau ndak lihat matamu gitu. Ternyata yang lihat aku tok. Ayahku baru ngomong, efek samping dari itu memang kamu bisa melihat itu, entah kamu siap atau tidak siap. Sehendaknya Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Topang di channel Ngobrol Mistis. Jadi di episode kali ini ada yang spesial nih. Jadi kita tuh nggak ada di kota Bandung. Kita sekarang lagi ada di kota Malang. Nah di sini saya pribadi khususnya bakal tinggal cukup lama, beberapa bulan ke depan, untuk melakukan tugas. Sebetulnya ada tugas yang harus diselesaikan di sini. Nah, ketika saya sampai di sini, saya dapat tempat tinggal sementara dan akhirnya ketemu sama Mas ini. Mas ini asli dari Malang ya, Mas ya? aslinya Bali dulu. Oh, aslinya Bali, tapi lama di sini. Udah sini lumayan lah. 2018 sudah di Malang. 4 tahun. Nah, jadi kemarin sempat saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Pandu. Dia mempunyai pengalaman yang memang di luar akal sehat. Tapi kejadiannya nggak di sini ya, Mas ya? Iya, di Kalimantan waktu itu, pas saya di Kalimantan itu tinggal. Itu. Jadi narasumber sekarang ini punya cerita horor juga sebetulnya, tapi lebih ke yang di luar akal sehat sih sebetulnya. Nah, sebelum kita cerita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum ke ceritanya, saya mengingatkan kepada kalian, jangan pernah tonton video ini sendirian, karena bisa jadi sosok yang sedang kita ceritakan hadir di samping kalian. Nih teman-teman, jadi sebetulnya ada dua part sebetulnya yang harus, atau kita bisa tanyain ke Mas Pandu. Yang pertama tentang pengalaman Mas Pandu waktu itu tentang kejadian yang di luar akal sehat itu. Yang kedua sama tempat yang kita tinggalin saat ini. Nah, tapi kita yang pertama ceritain dulu nih Mas, sebenarnya gimana sih ceritanya, pengalamannya tuh gimana itu yang waktu di Kalimantan itu? Pertama ya, itu aku lagi ke tempat nikahan anaknya teman ayahku. Tuh, di depan rumah itu. Sebelumnya ayahku itu pesen, udah ngomong, "Le, jangan keluar," gitu. Kalau limatnya nak gitu ya, laki-laki kalau Jawa tuh. Jangan keluar, ayah keluar sebentar, kira-kira 5 menit 10 menit, jangan keluar. Tak jawab iya gitu. Habis gitu belum ada 5 menit, saya itu cuma mau ke warung sebelah itu beli rokok sama beli sabun cuci. Beli sabun cuci. Jauh depan rumah tiba-tiba ada truk yang besar itu, kalau untuk angkut batu bara biasanya, itu blong remnya blong, ngantem ke beberapa orang termasuk aku kan remnya. Akhirnya dapat berapa menit tuh saya baru sadar kalau badan saya sama kaki saya tuh udah ke
lindes sama truk tadi. Jadi pas aku bangun orang sebelah itu 3, 4, saya kelima, terus 2 orang, habis ke 6, ke 7 2 orang itu pokoknya hidup tuh saya berdua, lainnya mati 4. Ketimpa itu? Ya kelindes, truk ada yang keseret, ada yang kelindes gitu kan. Nah pas saya ditarik itu saya baru sadar kalau kaki saya itu udah hancur, sebelah kanan itu hancur, kondisi udah memang tulang sama urat-urat udah putus, patah semua sebelah kanan itu. Habis saya dibawa ke rumah sakit, dilihat udah dokter ngomong tulang udah angkat tangan ya, nggak mau sama sekali, maksudnya mending udah harus diamputasi itu kaki, soalnya udah posisi hancur gitu. Nah, di Kalimantan ini kan terkenal ada pengobat alternatif, yang mana salah satunya itu ada namanya minyak bintang dari situ, minyak setan. Ayah saya muter nyari, dapat 2 hari itu saya langsung diminumin itu minyak itu. Iya, makan tapi pakai pisang emas kecil-kecil itu. Habis tak makan obatnya, minyaknya, besok pagi itu kaki saya udah sembuh, nggak pakai operasi, langsung sembuh. Jadi kayak urat-urat yang hancur, putus saraf semua sama tulang tuh jadi satu lagi. Yang di sini kan itu jadi satu semua udah. Awalnya dulu tuh nggak percaya awalnya kan sama dunia kayak gitu kan. Minyak apa, pikir kalau memang sudah amputasi gimana lagi gitu. Cuman habis saya ngalam gitu itu saya baru percaya kalau ternyata di lain dunia kita tuh ada seperti itu. Nah selang beberapa jam habis saya minum itu, saya udah bisa jalan paginya ngopi. Nah ini mulai aneh. Aneh itu anehnya gitu. Barang-barang yang harusnya nggak tak lihat waktu itu saya bisa lihat. Makhluk-makhluk yang terkasar. Iya, kayak ya kalau di Indonesia kan banyak kayak pocongan kan, rumah sakit lihat tempatnya kan. Iya betul. Nah itu pertama kali saya bisa lihat itu yang namanya pocong, dia itu habis itu. Habis minum si jadi itu. Pagi aku bangun tuh kan, lihat udah sembuh. Aku yang jalan koridor tuh ngerokok di luar kan, sama temanku yang jenguk. Itu sore mungkin sekitar 3:30 sore masih. Aku ngeliat kok ada orang jalan gitu kan, jalan biasa, tapi yang ngeliat ternyata aku tok. Aku gini nyalamin, temanku ini bingung, kok nyalami sopo, maksudnya kamu nyalamin siapa gitu. Itu mbaknya lewat, mau ndak lihat matamu gitu. Ternyata yang lihat aku tok. Ayahku baru ngomong, efek samping dari itu memang sebelum kita akan bisa melihat itu, entah kamu siap atau tidak siap. Sehendaknya maghrib aku ngeliat pocong itu. Masih di rumah sakit itu? Itu Pingsan? Iya dong. Baru pertama kali ngeliat kayak gitu kan, nggak pernah. Kaget. Pokoknya yang saya ingat sebelum pingsan itu cuman kaki tuh lemes, kayak nggak ada tulang gitu. Kayak nggak ada tulang, kaki itu lemes, badan mau ngomong nggak bisa, tiba-tiba udah hilang gitu. Pingsan. Bangun-bangun udah di rumah sakit lagi, di kamar udah. Itu ayahku datang ngomong kejar putih, baru ayahku diceritain. Efek dari minyak bintang itu ini salah satunya ya. Memang susah kalau kita nanti matinya itu susah. Makanya kalau udah sembuh, dia udah kayak masa recovery-nya, penyembuhan itu, kalau bisa langsung dimakanin pantangannya. Biar si minyaknya itu berhenti bekerja gitu. Maksudnya biar kita aja normal gitu. Banyak ada pisang emas, labu putih, ayam goreng, terus ikan-ikan laut gitu. Banyak. Itu pantangannya si minyak pantangan minyak itu. Akhirnya, nah setelah itu kan, sebelum aku betul-betul sembuh total, otomatis aku ngeliat-ngeliat barang kayak gitu terus kan. Yang ada yang kepalanya kebuka itu, tak lihat memang teman ayah gitu. Jadi kepala tengkorak itu udah kebuka kan. Tahu dia mati, dikasih minyak itu juga sembuh.
Oh. Tumbuh lagi kulitnya gitu. Iya, nyatu. Pagi sudah ngopi lagi ya. Oh, ngopi bareng lagi pagi-pagi. Pagi. Dapat berapa hari sih? 2 hari mungkin lah. Kan masih ada. Cuman kita mintanya minyak itu emang nggak sembarangan ke orang-orang dalam ya. Pedalaman itu dia tahu maksudnya kita bohong atau enggak gitu. Dimaharkan kan nanti. Maharkan itu enggak. Soalnya kalau orang itu bilang cuma mahar 2.000, kita cuma bayar 2.000 gitu. 2.000 rupiah. Ya? Ibu. Kayak gitu. Nah, habis dari situ kan teman aku ngeliat aneh-aneh kayak gitu kan. Kayak di rumah aku ngeliat orang tanpa nggak ada kepalanya. Terus pokoknya 2 kali aku pingsan tuh ngeliat pocong. Pertama rumah sakit, kedua setelah udah pulang. Udah pulang, udah kerja di mes. Karena aku dulu sempat kerja di hutan kan. Buka jalan lumayan kayak itu. Lihat pocong lagi, pingsan lagi. Itu pingsan tuh gara-gara apa, Mas? Kaget toh? Oh, kaget tuh. Iya kaget ya, namanya ngeliat bareng gitu enggak pernah kan? Awal ya kaget ya pingsan. Sama. Lemes gitu badan. Kalau ngeliat itu kedua. Jadi memang nih pengalaman kita juga sebetulnya kalau misalkan energi yang paling besar tuh memang ya itu, Mas. Pocong itu. Jadi ketika katanya nih kalau misalnya kita ketemu langsung gitu, ketemu kaget, energi kita habis ya akhirnya pingsan memang. Gitu. Nah, ini Mas Pandu nih. Waktu itu nih posisi tepatnya tuh Kalimantannya tuh di mana sih? Maksudnya kebun yang dibikin jalan apa gimana maksudnya? Hutan. Oh, hutan. Ada hutan, ada gunung. Kita kan proyek jalan. Pengaspalan sama pembikinan jalan baru. Di kilo 110 dari Samarinda itu masih ke arah sana jauh pokoknya. 110 kilo. Mendayati itu buka jalan, kita mecah gunung, buka hutan itu untuk jalan orang-orang pedalaman situ kan. Jadi memang di situ masih banyak lah hal gitu. Terus suku-suku pedalaman situ juga masih aneh-aneh kan. Dalam kata aneh itu ini juga tradisi mereka lah ya gitu ya. Ya kalau kita orang yang nggak pernah lihat sendiri memang bingung kalau ngelihatnya. Kayak orang duduk di atas daun gitu. Memang ada di sana? Ada. Orangnya duduk di atas daun gitu udah biasa. Kita ngelewat gitu, kita sapa aja udah biasa. Tapi nggak di atas tanah, dia memang. Iya, daun-daun gede tuh di pohon-pohon ditonton kan. Dia duduk silo gitu di atas daun. Itu biasa. Jadi ya pertama-tama kali kita ngeliat kan ngeri. Aku sendiri pertama-tama yang ngeri. Gitu. Cuman kalau lama udah kebiasaan, biasa. Tak buat biasa. Takut ya takut. Cuman ya lama-lama biasa lah. Biasa ya. Nah, nih Mas, pas ngeliat pocong tuh gimana sih? Apanya? Seneng gitu ngeliat pocong? Seneng. Seneng enggak kan? Enggak kayak yang kita lihat di TV, di film enggak. Nah, bedanya gimana emang? Beda banget. Dibilang muka itu udah bukan muka. Iya. Enggak harus putih bajunya. Kayak dibilang enggak. Kain kena tanah tuh kotor gimana sih? Iya. Nah kayak gitu. Terus mukanya sendiri udah kayak bukan muka, udah kayak tanah gitu, hitam ya. Hancur kan? Pokoknya kayak tanah aja. Tanah hitam. Baunya ndak enak lagi. Baunya. Yang kedua nih lucu, pocongnya. Kira-kira pas aku lihat itu jaraknya berapa meter ya? 10 meter mungkin. Saya diam gini, kedip tuh di sini. Ngedeketin gitu, dia maju gitu. Iya, kita kedip, satu kedipan gitu. Deket lah, dari 10 meter ke 2 meter, satu kedipan. Apa enggak pingsan? Iya. Itu ada 2 nih. Kalau pocong merah tuh juga ada. Oh, pernah lihat juga pocong merah? Pocong merah.
Itu betul-betul merah kan dia. Dari atas itu sampai bawah itu. Kainnya merah, tapi tetap sama hitam. Kayak itu nyembur dia. Nyembur itu kayak ngeludah gitu loh. Yeah. Ini serius ini, yang itu. Itu waktu nyembur kena ke Mas Pandu apa gimana? Enggak, bukan di aku sih itu. Aku ngelihat cuman sama temen ayahku Om Heru itu. Dia kan orang bisa lihat juga, supernatural. Dikejar sama Om Heru. Itu dia. Aku ngeliat sama Om Heru. Aku nggak berani deket, udah Om Heru ngejar. Pocong merah itu yang katanya Om Heru, kan orang-orang situ yang bisa nyembur itu pocong merah itu. Maksudnya dikejar itu biar apa, Mas? Om Heru itu orangnya kan agak usil deh. Oh, jadi memang si pocong ini ngusilin, diusilin iya, balik gitu. Begituin. Om Heru ini lucu. Nah itu nih Mas, sampai sekarang masih suka lihat juga tuh? Sekarang udah enggak. Habis dulu, baru berapa bulan yang lalu ya, pantangannya tak makan. Yeah. Udah tak makan, hilang. Jadi kayak aku bisa ngeliat habis jadi hilang, cuman ngerasa sama kadang itu diliatin pernah. Oh, tapi enggak kayak waktu itu udah beda. Udah lihat. Udah hampir enggak pernah, cuman kalau ngerasa gitu masih lah. Ngerasa dari hawanya terus bau-bau gitu masih. Nah, terus nih teman-teman, jadi ada yang unik sebetulnya